Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ken Autoshop. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana kita mengemudi di posisi macet, apalagi dalam kondisi menanjak. Karena beberapa hari yang lalu saya dapat cerita dari teman bahwasanya dia itu mengalami permasalahan di kemacetan, ya. Jadi dia posisinya sedang nanjak tapi posisinya macet, sehingga sampai kehabisan kampas kopling dan dia harus nginep waktu itu karena harus menghentikan kampas kopling, dan waktu itu posisinya malam dan juga posisinya waktu itu Idul Fitri, jadi tidak ada bengkel yang buka. Untuk itu saya kepingin berbagi bagaimana sih caranya mengemudi di posisi macet dan juga posisi menanjak, karena ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita memainkan antara rem tangan, kemudian kopling, gas, dan juga rem kaki, kemudian penempatan posisi persneling. Itu mari nanti kita langsung praktekkan di jalan saja. Oke, hari ini saya pakai Suzuki R3 ya. Sebelum perjalanan pastikan posisi duduk kita nyaman. Di R3 ini ada beberapa settingan. Yang pertama, dia sudah menggunakan tilt steering ya. Jadi posisi kemudinya ini bisa di setel, kemiringan kemudinya bisa di setel. Kemudian juga posisi tempat duduk bisa maju dan mundur seperti ini. Kemudian di sini juga ada settingan untuk sandarannya. Oke, kita atur senyaman mungkin saja. Yang pertama mungkin posisi setirnya. Ya, setir kita setel senyaman kita. Kemudian kita setel posisi maju dan mundurnya tempat duduk kita. Sesuaikan dengan kaki kita. Ya. Kalau sudah, kemudian kita setting untuk sandarannya. Ya. Kalau masih kurang nyaman, bisa kita setting lagi untuk tilt steeringnya. Kita bisa posisikan sesuai dengan keinginan kita. Oke. Misal saya nyamannya segini. Oke. Oke, sebelum melakukan perjalanan ada baiknya kita setting senyaman mungkin tempat duduk kita, kemudi kita. Hari ini saya gunakan Suzuki R3 ya. Di sini ada settingan untuk kemudinya, ini tilt steering ya, bisa kita setel untuk naik turunnya atau kemiringannya. Kemudian kita bisa setting maju mundurnya tempat duduk kita atau jok kita. Kemudian kita juga bisa setting untuk sandarannya. Oke, yang pertama kita set untuk tempat duduknya dulu ya, maju mundurnya tempat duduk kita set, kita sesuaikan dengan kaki kita ya, senyaman mungkin. Atau biasanya kalau pemula akan lebih senang ketika dia posisinya di depan, karena biasanya pemula cenderung kepingin lihat depan sedekat mungkin dengan kita ya. Setting ya. Oke, setting kalau saya kira-kira segini. Kemudian kita setting sandaran kita ya. Setting, kemudian baru kita set untuk steering. Kalau ke bawah biasanya cenderung kita posisi badan kita mundur, bawah pandangan kita lebih jauh, kita lebih rileks. Cuma biasanya kerugiannya adalah ya kita nggak bisa lihat sedekat mungkin pojok dari kendaraan kita. Ya kita setting senyaman kita saja ya, karena biasanya tiap orang beda setelan juga. Tapi biasanya kalau pemula memang cenderung lebih ke depan, kemudian lebih kepingin lihat bagian depan dari kendaraan kita.
Oke, kemudian jangan lupa tentunya kita pasang seat beltnya. Kemudian juga ini penting, sangat penting menurut saya adalah kondisi dari rem parkir, ya, kondisi dari rem parkir. Ini kita cek. Karena ini rem parkir akan sangat berguna nanti ketika kita posisi di tanjakan, kemudian juga posisinya macet, ya. Kalau posisi macet saja di keramaian, posisi jalur rata sudah menghabiskan energi kita untuk memainkan kopling, apalagi posisi nanjak ini memerlukan skill dan juga memerlukan jam terbang. Untuk itu kita harus kita biasakan, Ada beberapa cara sebenarnya untuk menghadapi ketika kita di tanjakan, apalagi sampai macet itu ya. Yang pertama adalah memainkan setengah kopling, ya, berarti kendaraan kita tetap jalan terus merayap, ya, kita mainkan setengah kopling. Kemudian yang kedua adalah stop and go, jadi kita berhenti, nanti ada jarak kita maju lagi, berhenti, ada jarak kita maju lagi. Nah, cuma yang kalau saya sih lebih cenderung suka yang stop and go, karena menurut saya akan lebih hemat kampas kopling dibandingkan dengan setengah kopling, karena yang namanya kopling itu kan menghubungkan dan melepaskan putaran mesin, ya. Ketika kopling kita injak, berarti putaran mesin ke transmisi akan dilepaskan, ya. Jadi mesinnya muter, transmisinya tidak ikut diputarkan. Kemudian ketika kopling kita lepaskan, maka dia akan mengunci, sehingga putaran mesin akan diteruskan ke transmisi. Gitu. Nah, kalau setengah kopling berarti antara transmisi dan mesin ini akan terhubung tapi tidak terhubung sepenuhnya, terlepas juga tidak terlepas sepenuhnya. Artinya si kampas kopling akan bergesekan dengan landas, ya, sehingga akan terjadi gesekan. Nah, itu yang bisa menyebabkan habisnya si kampas kopling, sehingga ketika kita melakukannya terus-menerus, maka lama-kelamaan pastinya kampas koplingnya yang akan kalah dan akan cepat habis. Oke, apalagi kalau kita jarang atau malas memindahkan gigi, ya. Harusnya biasanya kalau kita posisi stop and go, ya kita pakai di satu saja, pakai 1, 2 pindahkan lagi, 1, 2 pindahkan lagi itu. Kalau di 2 terus kemudian kita mainkan setengah kopling, ya itu yang sangat menggerus atau menghabiskan kampas kopling. Di beberapa objek wisata, utamanya yang menanjak, pasti banyak kendaraan-kendaraan yang tiba-tiba berasap karena kehabisan kampas kopling. Itu karena perilaku dari mengemudinya. Biasanya dia menggunakan setengah kopling, apalagi dengan posisi giginya tidak satu. Ini tentunya kendaraannya jadi berat, kemudian di setengah kopling oke, bisa nanjak, tapi kan gerus terus, karena ketika nanjak kan butuh torsi, ya, butuh torsi yang besar. Kalau posisinya di 2 atau 3 kan tentunya momennya kecil atau torsinya kecil, sehingga dilakukan proses setengah kopling untuk menaikkan torsinya. Nah, di proses itulah akan menggerus si kampas kopling. Itu sih kalau saya sarankan ketika stop and go pakai gigi 1. Nanti kalau RPM-nya sudah naik baru kita pindahkan ke gigi 2. Kalau RPM-nya turun, ya kita pindahkan ke gigi 1 lagi gitu. Oke, kita langsung saja kita praktekkan. Ini gas, kemudian ini rem, kemudian ini kopling, ya. Ketika harus berhenti, biasanya kita kopling dulu, set, kemudian kita rem. Nah, setelah kita rem, kita tarik rem tangan. Kita tarik rem tangannya, kemudian kita bisa melepaskan untuk rem kakinya. Dengan posisi kopling kita injak. Kalau misalnya tadi di posisi 2, berarti kita pindahkan ke posisi 1. Nah, kita pindahkan posisi 1, posisi kaki kiri masih menginjak kopling, kemudian
si kaki kanan sudah mencoba pindah ke gasnya. Kita lepaskan pelan-pelan sambil kita gas, ya. Kita lepaskan pelan-pelan sambil kita gas. Kemudian ketika sudah ada tarikan tenaga, kemudian kita lepaskan untuk rem tangannya pelan-pelan. Nah, sehingga tidak terjadi mundur. Tuh, kira-kira seperti itu prosesnya. Kita langsung praktekkan ya. Ini posisi saya kopling, kemudian saya masukkan gigi 1, kemudian rem tangan masih posisi mengunci. Kita coba kita gas sedikit, kemudian kita lepaskan pelan-pelan koplingnya. Kita lepaskan pelan-pelan koplingnya, maka akan terasa ada tarikan ya. Kemudian kita lepaskan pelan-pelan untuk rem tangannya. Nah, maka dia akan maju. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti demikian juga ketika kita terjebak di kemacetan posisi nanjak. Kalau kita paksakan setengah kopling, pasti tentunya satu, kaki kita akan capek. Kemudian yang kedua adalah ampas koplingnya yang akan cepat habis. Oke, cara stop and go juga berlaku ketika kita posisi harus berhenti atau parkir di lampu merah yang posisi menanjak. Kadang kan lampu merah ada yang posisi menanjak, itu juga skillnya harus kita kuasai, karena kalau tidak menguasai skill tersebut ya bahaya mundur sangat besar, dan atau malah mesinnya mati di posisi keramaian, tentunya sangat mengganggu pengendara lain. Oke, ini sudah posisi nanjak ya. Ini posisi saya rem tangan, kemudian rem kaki sudah saya lepaskan. Oke, kita masukkan ke gigi 1 ya, dan kita coba go. Nah, ini saya lepaskan tadi untuk rem tangannya, dia langsung mundur. Ini tanjakannya lumayan ya. Jangan lepaskan dulu sebelum ada tarikan ke depan. Ini saya lepaskan pelan-pelan untuk koplingnya. Kalau udah ada tarikan ke depan, baru kita lepaskan untuk rem tangannya. Ya, dia akan maju. Kita lepaskan sampai koplingnya terbebas. Kalau di depan ada kendaraan lagi, otomatis kita harus kopling ya. Kita harus kopling, kemudian kalau depan sudah pasti berhenti, berarti kita harus kopling full, kemudian kita rem kaki, kemudian rem tangan kita aktifkan. Oke, seperti itu. Kemudian kita go lagi ya, kita go lagi dengan cara yang sama. Ini saya lepaskan pelan-pelan, kalau sudah ada tarikan kita lepaskan. Nah, maka insya Allah mobil tidak akan mundur. Ini pelan-pelan, kemudian ketika depan berhenti lagi, berarti kita kopling lagi, kita rem tangan kita aktifkan lagi. Nah, kemudian bila diperlukan, mungkin kita juga perlu matikan AC kalau diperlukan. Misalnya enggak, yang masalah tergantung kondisi dari kendaraan kita. Oke, kita coba go lagi dengan cara yang sama. Ya, kita stop lagi. Kita go lagi. Ya, kita sambil minggir ya, ada kendaraan. Oke, itu. Ini juga teknik ini sebenarnya biasanya diujikan ketika di pembuatan SIM sih, sebenarnya ada untuk tes untuk itu. Jadi kita posisi nanjak, rem tangan, kemudian kita go lagi, jangan sampai kendaraan mundur. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian juga yang ada tips
jarak antara kendaraan kita dengan kendaraan yang di depan, karena resiko juga kalau terlalu dekat dengan kendaraan yang ada di depan kita, barangkali kendaraannya mundur, atau kalau terlalu dekat, kalau mundur ya bahaya juga. Dan juga kalau kita kasih jarak, nanti kalau misalnya memungkinkan kan kita bisa nyalip ya, kita bisa nyalip dengan lebih leluasa daripada terlalu dekat. Ini kalau setengah kopling kira-kira kayak gini ya. Nih, ini sangat menghabiskan ampas kopling ini. Kita tekan, kalau mau berhenti kita tekan, kemudian jalan lagi, kita tekan lagi koplingnya, jalan lagi, kita tekan lagi koplingnya. Ini sangat menggerus si ampas kopling ya. Nah, kalau stop and go seperti ini, kita kopling, set, rem, kemudian kita rem tangan. Ini bisa kita netralkan. Kemudian kalau kita mau go lagi, tinggal kita pindahkan ke gigi 1, kemudian kita go lagi, teman. Ya, jangan lupa kita sampai ada dorongan ke depan, baru kita lepaskan. Nah ini, nah tidak akan mundur. Salah satu kekurangannya ketika kita stop and go pakai rem tangan adalah ketika kita terlalu cepat melepaskan rem tangan, belum ada koplingnya belum tersambung, tapi rem tangan sudah kita lepaskan, sehingga bisa terjadi kendaraannya mundur. Kita coba contohkan ya, seperti ini ya. Kita belum lepaskan koplingnya, kita sudah lepaskan. Nah ini mundur nih, bahaya. Kalau seperti itu berarti langsung saja kita geser, kita pindahkan si kaki kanan yang tadinya dari gas langsung pindah ke rem. Kita rem lagi, kita ulang dari awal lagi ya. Oke, hati-hati ini, harusnya yang benar seperti ini. Nah, tidak mundur. Oke, kira-kira tadi seperti itu caranya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang perlu diperhatikan adalah kondisi rem tangan ya, karena ini nanti sangat berguna baik ketika kita parkir maupun ketika seperti tadi di tanjakan dan kemacetan tentunya. Untuk rem tangan sendiri atau rem parkir itu bisa kita setel. Biasanya sih mobil saat ini biasanya antara 7 klik, jadi kita tarik tuas rem tangannya sekuat kita, kira-kira 7 klik, atau bisa dilihat di buku panduan kendaraan masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.